Untuk materi hari ini yaitu kita belajar tentang pencemaran tanah dan pencemaran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pencemaran udara. Nah, hari ini kita akan belajar pencemaran, bentuk pencemaran yang lain, kerusakan lingkungan yang lain, yaitu pencemaran tanah dan pencemaran air. Oke, saya mau share screen, anak-anak silakan diperhatikan. Oke, pencemaran tanah. Nah, arti kata pencemaran kemarin sudah Ustazah sampaikan bahwa pencemaran itu adalah masuknya polutan ke suatu tempat atau ke suatu daerah. Misalkan di situ udaranya tercemar, berarti di dalam udara itu mengandung polutan atau zat yang bisa membuat pencemaran atau polusi, ya itu namanya polutan. Sekarang kita bahas tentang pencemaran tanah. Ya. Oke. Siapa sih yang belum fokus ini? Masih jalan-jalan? Mas Kia, minumnya dengan duduk. Oke, siap semuanya sudah mendengarkan Ustazah. Oh, Mas Royan di jalan ya? Sip, sambil mendengarkan Ustazah Mas Ryan ya, hati-hati di jalan ya. Oke, sebelum kita ke materi tentang pencemaran tanah, Ustazah lihatkan dulu tentang video pencemaran berikut anak-anak. Oh, sorry. Enggak. Bisa tadi harusnya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi pencemaran tanah akibat sampah plastik. Pencemaran lingkungan sudah bukan menjadi masalah perorangan saja. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab bagi kita semua, sebab dampaknya tidak hanya diri sendiri yang mengalaminya. Salah satu pencemaran lingkungan yang perlu diketahui yaitu pencemaran tanah. Belum Ustazah. Maaf anak-anak, tadi suaranya nggak ada, belum Ustazah centang. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi pencemaran tanah akibat sampah plastik. Pencemaran lingkungan sudah bukan menjadi masalah perorangan saja. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab bagi kita semua, sebab dampaknya tidak hanya diri sendiri yang mengalaminya. Salah satu pencemaran lingkungan yang perlu diketahui yaitu pencemaran tanah. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran tanah yaitu adanya sampah plastik. Kita sadar jika plastik tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Plastik dipilih sebagai komponen yang mudah dibuat, ringan, tahan lama, dan terjangkau. Namun seiring berjalannya waktu, sampah plastik sudah menjadi ancaman tersendiri bagi lingkungan. Sampah plastik yang masuk ke dalam golongan sampah anorganik membutuhkan waktu sekitar 50-100 tahun untuk dapat terurai. Wow, lama sekali ya. Bisa dibayangkan, jika sampah plastik terus bertambah, butuh waktu berapa lama lagi untuk plastik tersebut dapat terurai? Nah, sudah saatnya kita bergerak untuk merubah lingkungan menjadi lebih baik ke depannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut? Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan. Buang sampah pada tempatnya. Langkah awal sebagai cara menyelamatkan tanah yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Ada baiknya ubah kebiasaan buruk tersebut untuk selalu membuang sampah pada tempatnya.
Ada baiknya juga sejak usia dini, anak-anak sudah dilatih untuk melakukan kebiasaan membuang sampah di tempat sampah, sebab perubahan kecil bisa berdampak besar di kemudian hari. Melakukan 3R. Mungkin istilah 3R masih terlalu asing untuk sebagian orang. 3R yaitu reduce atau kurangi, reuse atau gunakan kembali, dan recycle atau olah kembali. 3R hanya berlaku pada sampah anorganik seperti sampah plastik. Bagi beberapa orang, ada yang memanfaatkan sampah plastik seperti plastik pembungkus makanan untuk diubah menjadi barang bernilai jual. Mereka mengubah sampah plastik menjadi barang kerajinan atau melakukan daur ulang sampah plastik menjadi bahan campuran aspal. Selalu membuat tempat makan dan minum dari rumah. Mungkin bagi sebagian orang malas untuk melakukan hal ini. Seperti contoh membawa botol minum ketika bepergian, dan banyak orang lebih memilih untuk membeli air minum kemasan untuk kemudian membuang tempatnya ketika sudah dalam keadaan kosong. Bisa dibayangkan, jika semua orang melakukan hal yang sama, berapa banyak botol plastik bekas yang terbuang setiap harinya. Dengan membawa botol minum sendiri, sudah menjadi langkah kecil menyelamatkan tanah dari sampah plastik. Begitu pula yang terjadi ketika membeli makanan. Bisa dihitung berapa banyak sampah plastik yang dibawa ke dalam rumah saat membeli makanan ketika tidak menggunakan wadah atau tempat khusus makanan. Tidak ada salahnya kan untuk menggunakan wadah yang dibawa dari rumah ketika ingin membungkus makanan. Jadi kita bisa meminimalisir penggunaan sampah plastik guna mengurangi pencemaran lingkungan. Gunakan kantong belanja sendiri. Saat kita berbelanja di pusat perbelanjaan ataupun warung dekat rumah, sudah tentu barang yang kita beli akan dibungkus di dalam kantong plastik. Untuk mengurangi dampak pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik, sebaiknya gunakan kantong belanja berbahan kain yang mudah disimpan dan dibawa kemanapun saat ingin berbelanja. Saat ini sudah banyak tersedia berbagai macam model dan bentuk tas khusus untuk berbelanja. Secara tidak langsung, kita telah membantu dalam menyelamatkan bumi dari pencemaran. Berhenti menggunakan sedotan plastik. Bagi kalian yang suka membeli minuman, terutama minuman dingin, beberapa rumah makan akan memberikan sedotan plastik pada minuman. Bisa dibayangkan berapa banyak sampah sedotan plastik yang terbuang setiap harinya. Beberapa restoran cepat saji sudah tidak menyediakan sedotan plastik, jadi kalian tidak akan menemukan sedotan di dalam restoran tersebut. Namun, jika kalian ingin tetap minum menggunakan sedotan, saat ini sudah tersedia sedotan yang berbahan dasar stainless steel yang bisa digunakan berkali-kali dan dapat dicuci. Simpan bahan makanan di dalam sebuah kotak penyimpanan khusus. Dalam menyimpan bahan makanan seperti sayuran, ikan, daging, dan lain sebagainya, sebaiknya masukkan ke dalam sebuah kotak kedap udara sebelum dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Selain terlihat terapi, hal ini juga telah mengurangi penggunaan kantong plastik untuk membungkus bahan-bahan tersebut. Saat ini sudah banyak tersedia berbagai macam bentuk tempat khusus menyimpan makanan yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Itulah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik. Semoga informasi ini bermanfaat dan mari sama-sama dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi yang lainnya. Baik, anak-anak, itu tadi video tentang pencemaran tanah itu terjadinya dari apa? Dari satu saja, yaitu sampah. Sampah itu memang masalah besar buat kita. Kita tidak bisa menghindari penggunaan plastik, tetapi kita bisa meminimalisir penggunaan itu dengan cara 3R tadi ya, contohnya anak-anak. Jangan sampai lingkungan kita itu tercemar dengan adanya sampah plastik. Kenapa? Karena plastik itu adalah sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan. Menguraikannya itu butuh waktu 50 sampai 100 tahun. Lama sekali ya. Jika ada sampah plastik terpendam di dalam tanah, maka sampah plastik itu 10 tahun kita gali masih ada, 10 tahun kemudian kita gali masih ada, sampai 100 tahun anak-anak untuk bisa menguraikannya. Apa sih Ustazah maksudnya diuraikan? Nah, di dalam tanah kan ada bakteri pengurai. Contoh nih, misalkan kita membuang kulit apel di dalam tanah. Itu tidak mencemari tanah. Kenapa? Karena kulit apel itu adalah jenis sampah organik yang mudah diuraikan oleh bakteri pengurai. Tetapi kalau plastik, ya plastik itu sangat susah diuraikan anak-anak. Apalagi dia ada di dalam tanah. Pasti mencemari tanah karena plastik itu sendiri
terbuat dari bahan-bahan kimia. Nah, bagaimana langkah kita? Tadi ada 1, dengan membuang sampah pada tempatnya. 2, dengan membiasakan sejak dini, sejak kecil kita harus disiplin. Membuang sampah itu jangan sembarangan, harus pada tempatnya. Kalau pada tempatnya, nanti sampah itu terkumpul di tempat pembuangan akhir, di sana akan dipilah-pilah anak-anak. Dipilah-pilah, jika itu sampah organik, maka akan diolah menjadi pupuk kompos. Jika sampah anorganik tadi bisa digunakan untuk bahan aspal ya, campuran bahan aspal. Lah kalau kita membuang sampah sembarangan kemudian tertimbun di dalam tanah, pasti sampah itu akan mencemari tanah. Bahkan tanah itu tidak akan tumbuh dengan subur lagi. Ya anak-anak ya. Oke, siapa yang coret-coret? Oke, perhatikan ini. Apa sih pengertian pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia beracun dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah, sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia dan atau ekosistem. Maksudnya apa? Lah, ada polutan bahan atau zat yang mencemari tanah. Konsentrasinya sangat tinggi sehingga menimbulkan gangguan pada manusia atau ekosistem. Maksudnya gini, ketika di dalam tanah itu tercemar, maka makhluk hidup seperti yang ada di dalam tanah itu cacing, kemudian ada apa lagi nak yang di dalam tanah itu tikus misalkan ya, mereka pun pasti akan mengalami dampaknya. Mereka akan menghirup bau pencemaran itu. Dan jika itu untuk tumbuh-tumbuhan, pasti tumbuhan itu tidak bisa tumbuh dengan subur. Misalkan tanah itu untuk pertanian, maka pertanian itu pun tidak akan bisa maksimal. Nah, itu pengertiannya. Kemudian, penyebabnya apa sih kok tanah itu bisa tercemar? Ada 2 anak-anak. Tanah itu bisa tercemar secara alami, yang pertama, dan yang kedua itu tercemarnya karena manusia, ulah manusia. Contoh pencemaran karena polutan alami yaitu proses alami dapat menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah. Ini sejenis akumulasi yang murni terjadi karena proses alami di lingkungan gersang. Jadi kalau proses alami, pencemaran ini terjadi secara sendiri, ya, secara alami dari alam. Jadi proses ini itu ada di lingkungan yang gersang. Gersang itu ya tidak bisa ditanami tanam-tanaman karena memang tanah itu tanah yang tidak baik untuk tanaman. Misalkan tanah kapur nih anak-anak, tanah kapur di Gresik itu kan banyak sekali jenis tanah kapur ya. Sampai Gresik itu didirikan PT Semen Gresik karena di Gresik sendiri itu jenis tanahnya banyak tanah kapur. Tanah kapur itu memang jenis tanah yang tidak baik untuk tumbuhnya tanaman ya. Jadi tanaman itu tidak bisa tumbuh pada tanah kapur anak-anak. Nah, ini adalah contoh proses alami. Ya. Yang kedua, polutan dihasilkan manusia. Nah, ini yang paling besar. Manusia yang membuat pencemaran itu sendiri. Nah, pencemaran buatan manusia adalah penyebab utama polusi tanah. Terdiri dari berbagai macam bahan kimia, baik organik maupun anorganik. Polusi tanah akibat manusia biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah. Limbah itu apa sih anak-anak? Limbah itu sampah pabrik. Ya, limbah itu bisa limbah padat, bisa limbah cair, atau gas yang tidak tepat, yang berasal dari sumber industri atau perkotaan, kegiatan industri dan pestisida pertanian. Lah, apalagi di kota kita, anak-anak, kota Gresik. Gresik itu terkenal dengan kota industri. Pasti setiap pabrik itu menghasilkan limbah. Jika limbah itu tidak diolah dengan tepat, maka limbah itu bisa mencemari atau menjadi polutan untuk pencemaran tanah. Ini adalah salah satu faktor penyebab pencemaran tanah dari ulah manusia.
sia. Contoh yang lain apa? Yaitu tadi membuang sampah plastik dengan sembarangan, penggunaan yang berlebihan. Kita bisa mengatasi yang tadi anak-anak ya, kita bisa membeli sedotan dari bahan stainless yang mudah dicuci dan bisa dipakai lagi, menyimpan makanan itu dengan tepak makan, tidak dengan plastik. Kalau kita mau beli misalkan di warung, beli sayur, beli lauk, kita bawa sendiri tepak makan dari rumah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita meminimalisir penggunaan plastik atau kantong plastik, ya, biar tidak terjadi pencemaran semakin besar anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Apa sih dampak atau penyakit yang disebabkan dari pencemaran tanah itu? Nah, ini. Manusia dapat terpengaruh oleh polusi tanah dengan cara menghirup gas yang dipancarkan dari tanah, yang bergerak ke atas atau bisa pula melalui penghirupan benda yang terangkut oleh angin karena berbagai aktivitas manusia di lapangan. Jadi jika tanah itu tercemar, tanah itu kan mengeluarkan gas ya, kemudian gas itu kita hirup, pasti nanti akan berdampak sekali terhadap orang yang menghirupnya. Polusi tanah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari sakit kepala, mual, kelelahan, ruam kulit iritasi, ya, kemudian ruam kulit, iritasi mata. Kemudian polusi tanah juga berpotensi mengakibatkan kondisi yang lebih serius seperti, nah ini jika dampaknya besar bisa mengakibatkan sakit ginjal dan hati serta bahkan sampai kanker anak-anak. Nah, maka dari itu karena kita sudah belajar ini, ayo sama-sama kalian dan Ustadzah juga saling mengevaluasi diri. Kalau Ustadzah belum bisa disiplin, Ustadzah juga, oh iya, Ustadzah mengingatkan diri Ustadzah sendiri dan kalian. Ayo kita sama-sama menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita ini tetap sehat anak-anak. Tidak tercemar. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga, ya. Selanjutnya. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Jangan pasrah saja, ya udah Ustadzah sudah tercemar ya udah karena sudah terjadi. Tidak seperti itu. Ada caranya supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Yang pertama, kampanyekan, sebarkan informasi bahwa konsep 3R. Nah, yang tadi reduce, recycle, dan reuse. Maksudnya apa, Us? Kalau ada sampah anorganik seperti sampah plastik tadi, kita misalkan pergi bawa air putih sebaiknya dimasukkan dalam botol milik kita ya, tidak beli air mineral kemasan. Karena apa? Kalau kita membeli lagi, maka semakin banyak sampah plastik yang dihasilkan. Maka itu kita golongkan ke reuse, gunakan kembali. Kalau recycle itu kita bisa mengolah sampah anorganik tadi menjadi barang yang nilai ekonomisnya lebih tinggi. Jadi misalkan sampah botol nih kita ubah, kita recycle lagi menjadi tepak atau menjadi hiasan rumah. Nah, itu kan bisa bermanfaat lagi. Atau kalau kita jual bisa menghasilkan uang ya. Jadi bernilai lebih tinggi daripada menjadi sampah. Lebih baik kita olah. Kemudian reduce, mengurangi penggunaan ya. Jangan sering-sering misalkan kita beli sayur, kita bawa tempat sendiri. Jangan mau dikasih kantong plastik orangnya. Kita belanja, kita bawa tempat sendiri, tas sendiri. Jangan minta kantong terus. Sekarang kantongnya kan berbayar setiap kita ke toko atau ke market kan, kalau kita beli sesuatu pasti ini kantongnya berbayar ya Bu, Rp500 lah, daripada kita bayar dengan uang lagi. Kalau iya sekali, kalau berkali-kali kita kalikan 500 dengan misalkan 10 kan sudah jadi 5.000 ya kalau 10, kalau 100 nah jadi 500.000.
uang itu bisa kita simpan atau kita infakkan, kan seperti itu. Kita bawa tas sendiri, kita beli tas satu atau kita buat dari kain perca misalkan. Nah, tas itu bisa kita gunakan untuk belanja setiap hari. Itu namanya reduce. Kemudian yang kedua, kurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian. Pestisida itu digunakan petani untuk membasmi hama supaya hasil panennya melimpah. Tetapi efek yang lain dari penggunaan pestisida yaitu tanah menjadi tidak subur, bahkan makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu juga akan berdampak anak-anak ya, seperti tadi yang Ustazah contohkan, ulat, cacing dan seterusnya. Kemudian jika air tanah itu masuk ke sungai, sungainya juga akan tercemar, ikan-ikan di dalam sungai pun akan mati atau berpindah tempat mencari tempat hidup yang lain. Sehingga nanti berdampaknya nelayan pun tidak memperoleh ikan dengan yang banyak karena ikannya pindah tempat, di situ tercemar ya. Kemudian hindari membeli barang kemasan karena akan menghasilkan sampah dan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Ini sama dengan kita mengurangi atau reduce ya. Pastikan tidak membuang sampah di tanah, buanglah sampah pada tempatnya dengan benar. Nah, ini hal kecil yang berdampak besar anak-anak. Ya, beli produk yang dapat terurai secara alami di tanah. Sekarang banyak produk-produk yang memang ramah lingkungan ya anak-anak. Kita seharusnya memang seperti itu. Jangan sampai menciptakan produk, kita beli produk, tapi produk itu malah banyak mencemari lingkungan. Ya. Berkebun organik dan makan makanan organik yang ditanam tanpa penggunaan pestisida. Tidak pakai penyemprotan pestisida. Bagaimana caranya? Ya menggunakan bahan-bahan organik. Ya, buat tempat pembuangan sampah jauh dari daerah perumahan. Nah, sampah dari rumah itu kan nanti dikumpulkan di TPS, anak-anak. TPS itu tempat pembuangan sementara. Jadi setiap desa, setiap RT atau setiap RW itu mempunyai TPS. Kemudian tukang sampah itu mengambil dari TPS dibawa ke TPA. Kalau di Gresik bagian kota ini ya anak-anak, Gresik kota ini TPA-nya ada di daerah Ngepek situ. Nah, itu namanya TPA, dibuang semuanya dipusatkan ke sana, kemudian diolah di sana. Ya, itu. Ini adalah cara-cara menanggulangi pencemaran tanah. Ya, jadi jangan sampai Ustazah sudah tercemar ya sudah, tidak seperti itu. Bisa kita selamatkan bumi kita ya. Oke, next. Nah, ini masuk ke pencemaran air, Apa yang terjadi dengan laut di Indonesia? Siapa yang tahu? Oke. Kalian simak videonya. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah.
Dulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah, tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video ya Laut Indonesia, yang di dalamnya Laut Indonesia itu anak-anak begitu indahnya. Kalau kalian pernah snorkeling ya, masuk ke laut, di dalamnya itu beribu-ribu jenis ikan, terumbu karang. Nah, tapi sebagian besar laut kita sekarang sudah rusak. Nah, itu faktornya dari manusia lagi, dari sampah lagi, karena manusia itu belum sadar betul efek sampah itu seperti apa, ya. Di dalam laut itu kan banyak makhluk hidup, ikan, kemudian terumbu karang, tanaman air, kemudian bintang laut, ada ikan besar, banyak ikan, sampai ikan kecil. Nah, jika lautnya itu tercemar, banyak sampah, sampahnya itu sampah anorganik, sampah plastik, jelas seperti tadi pencemaran tanah, di air pun akan terjadi seperti itu, tercemar. Ikan-ikan pasti akan mencari tempat di mana dia bisa menyelamatkan dirinya. Dia akan pergi mencari tempat bagaimana tempat itu bisa menyelamatkan diri dan teman-temannya. Nah, kalau mereka semuanya pergi nelayan mencari ikan di situ, pasti tidak dapat hasil apa-apa. Nah, berdampak pada perekonomiannya. Loh, kok bisa, Saudara? Iya, jelas, karena di situ sudah tidak ada ikan. Pulau Komodo tadi, pantainya penuh sampah. Pulau Komodo itu kan tempat wisata, anak-anak. Lah, para wisatawan itu tidak bisa menjaga lingkungan, bawa botol plastik dibuang sembarangan, bawa makanan di dalam kemasannya dibuang ke laut. Lah, komodo yang tempat aslinya tinggalnya di situ, dia akan pergi, nggak mau lagi tinggal di situ. Tempatnya sangat kotor, penuh sampah. Seperti itu, anak-anak. Baik, saya lanjutkan. Itu tadi video sebelum pembelajaran apa pencemaran air itu. Apa sih pencemaran air itu? Pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, laut, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Air yang bersih, air yang tidak tercemar itu adalah air yang satu, tidak berwarna. 2, tidak berbau. 3, tidak berasa. Itu adalah air yang bersih. Nah, kalau airnya itu sudah berwarna, berbau, berasa, berarti itu ada perubahan. Ada perubahan di air tersebut. Jika ada perubahan, berarti kembali ke pengertiannya bahwa air itu sudah tercemar, ya. Apalagi tercemarnya dengan sampah-sampah
anorganik seperti yang tadi sudah Ustazah sampaikan di video tadi ya. Sudah disampaikan di video. Jadi ada perubahan di dalam air itu. Di danau misalkan, di sungai, atau di laut. Nah, jika terjadi perubahan berwarna, berbau, berasa airnya, maka air itu dikatakan tercemar. Next. Apa penyebabnya? Lagi-lagi pertama sampah, ya kan? Penyebabnya sampah organik seperti air comberan, ya, menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen. Jadi air comberan itu contoh sampahnya ya. Nah, ini berarti limbah cair, ya. Berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Ekosistem laut berarti ya semua makhluk hidup yang ada di laut itu pun berdampak. Yang kedua penyebabnya adalah industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air. Limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Nah, ini akibatnya mengurangi oksigen dalam air. Seperti limbah pabrik yang mengalir ke sungai. Contohnya Sungai Citarum, anak-anak ini yang sudah tercemar. Tapi sekarang udah banyak anak-anak sungai yang tercemar di negara kita ini ya. Kemudian yang ketiga, pencemaran air oleh sampah. Lagi-lagi sampah. Yang keempat, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah ini nelayan-nelayan yang tidak tahu aturan, mau menangnya sendiri, ingin mendapatkan penghasilan yang banyak, tapi caranya salah. Berdampak pada semua ekosistem yang ada di laut. Nah, kenapa kok diledakkan ya? Supaya ikan-ikannya mati di situ, sehingga menangkapnya gampang. Ini cara yang salah, tapi dampaknya juga besar. Kemudian kandang hewan peliharaan yang berdekatan dengan sungai membuat air tercemar karena kotoran hewan. Nah, misalkan ada kandang ayam, peternak ayam dekat dengan sungai, kotorannya kan mengalir ke sungai, bermuara di laut. Nah, itu juga menyebabkan air menjadi tercemar. Next. Nah, dampaknya apa? Dari pencemaran air banyak. Yang pertama, terjadi banjir. Iya, terjadi banjir. Kemudian erosi. Erosi ini tanah longsor ya, anak-anak. Kekurangan sumber air, karena airnya tercemar, sehingga produksinya berkurang. Air dari dalam tanah berkurang. Dapat membuat sumber penyakit, jelas. Tanah longsor ini tadi sama kayak erosi, anak-anak, sama dengan erosi. Dapat merusak ekosistem. Ekosistem sungai, kalau di laut berarti ekosistem laut, kalau di danau ekosistem danau. Merusak tanaman yang disiram. Jelas kalau airnya tercemar, maka tanaman yang kita siram dengan air yang tercemar tadi akan layu dan berakhir mati. Kerugian untuk nelayan, jelas kalau ikannya sudah pergi semua, nelayannya nggak dapat tangkapan ikan. Petani sayuran dan masyarakat yang tinggal dekat pesisir sungai, jelas mereka semua akan berdampak dari pencemaran air. Nah, pasti ada cara menanggulanginya. Yang pertama, ciptakan jalur hijau untuk mempertahankan daerah resapan air. Daerah resapan air dengan cara apa? Dengan cara reboisasi. Kita melakukan penghijauan supaya apa? Satu, kalau banyak tanaman kan produksi oksigen melimpah. Kemudian di dalam tanah itu, air dari dalam tanah itu ada yang mengikat, akar itu kan dapat mengikat air dari dalam tanah, sehingga air di dalam tanah itu tetap terjaga juga anak-anak, dan tanah itu juga tidak akan longsor karena airnya sudah tertahan oleh akarnya tadi. Kemudian yang kedua, mengelola penggunaan deterjen. Nah, kita tidak bisa menghindari ya, ini limbah rumah tangga. Kita mencuci baju, pastikan menggunakan bahan kimia itu untuk membersihkan baju kita.
Ya, pakai deterjen. Kita harus bijak menggunakannya, jangan boros-boros. Menggunakannya seperlunya, ya. Jangan bermain apa? Sekarang tuh anak-anak sukanya main apa itu loh, sabun cair buat slime. Nah, itu kan buat mainan tapi juga efeknya sangat besar. Nanti air slime-nya atau slime-nya dibuang ke tanah gitu aja atau ke air. Ya, akhirnya tanah atau airnya tercemar. Kemudian mengolah dan membuang limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu seperti ya bekas air cucian piring, bekas air cuci baju, bekas anggota keluarga mandi. Nah, ini juga akan mencemari air. Mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik. Nah, pupuk organik itu dengan pupuk kompos ini anak-anak ya. Mengolah limbah cair dari industri atau pabrik. Jadi limbah itu tidak langsung dibuang ke sungai, tapi diolah dulu. Ya, diolah dulu. Membuat penampungan limbah. Nah, namanya septic tank. Ini pengolahan limbah. Menangkap ikan dengan cara alami, tidak menggunakan bahan peledak. Menggunakan cara alami seperti apa, Ustazah? Ya, menggunakan kail, menggunakan jaring, apa itu ya? Jaring ya, tapi jangan jaring pukat harimau. Kalau pukat harimau itu jaring yang lubangnya kecil-kecil. Jadi ikan yang kecil sekali itu tertangkap. Harusnya ikan yang kecil itu masih berkembang biak anak-anak. Tapi ikut tertangkap akhirnya mati. Ya itu menggunakan cara-cara yang alami. Membuat perencanaan AMDAL. Apa itu AMDAL? Analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ini terutama pengguna industri ya, anak-anak itu harus tahu tentang AMDAL ini ya, cara mengolah limbah seperti apa, sampah industri seperti apa, di rumah tangga juga gitu. Nanti sampah itu kita olah dari tempat kita atau bagaimana. Nah, harus tahu yang ini ya. Nah, baik, sudah selesai anak-anak informasi materi hari ini tentang pencemaran lingkungan. Kemudian nanti anak-anak kalian bisa latihan ya. Latihan karena LKS-nya sudah datang dan sudah diambil. Bagi yang belum diambil bisa diambil hari ini. Kalian kerjakan latihan yang ada di buku LKS ini halaman 7 ya. Halaman 7 sampai halaman 14. Halaman 7 buat latihan ya. Dari awal kemarin tentang lingkungan hidup, pengertian lingkungan hidup apa. Kemudian upaya-upaya untuk menghindari pencemaran seperti apa. Upaya peningkatan lingkungan sehat seperti apa. Nanti kalian kerjakan di LKS ini, tapi tidak usah difoto ke Ustazah. Minggu depan pertemuan PLH lagi, Ustazah akan review dari soal-soal ini. Ya, kemudian minggu depannya lagi kita ulangan. Ya, penilaian harian. Jadi minggu depan Ustazah bahas yang kalian kerjakan. Jangan lupa dikerjakan ya, dibuat latihan. Biar nanti ketika ulangan kalian lebih mudah lagi belajarnya. Oke, anak-anak, sebelum Ustazah akhiri, kalian apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaankah? Bisa raise hand, silakan yang mau bertanya. Mbak Usna. Silakan di unmute. Mbak Jusna, ya. Apa ngechat apa ini? Terus lewat chat aja, oh ya. Oke. Oh, audionya Mbak Usna lagi nggak bisa. Mbak Usna mau tanya apa? Atau yang lain, silakan. Tentang materi hari ini, pencemaran tanah dan pencemaran air. Mbak Usna nulisnya yang bagus dong. Nah, saya tunggu. Yang lain juga kalau mau tanya, silakan. Jangan lupa ya, LKS-nya dikerjakan untuk latihan.
Tidak perlu difoto ke Ustazah, enggak. Buat kalian latihan aja, kemudian minggu depan kita bahas. Belum selesai, Mbak Usna? Sudah apa belum? Sudah apa belum, Mbak Usna? Oke deh. Katanya air laut itu kalau berasa berarti tercemar, tapi kok air laut itu asin? Iya, air laut asin itu karena memang sudah tercemar oleh apa anak-anak? Air laut itu asin karena mineral batuan dari sungai. iya, mineral batuan dari sungai. Berarti memang tercemar. Seperti ini misalkan kita membuat teh, ya, air teh yang kita minum ya itu airnya tercemar oleh teh. Airnya dari kopinya juga air yang kita minum berasa kopi ya, karena kita masukkan kopi. Nah di dalamnya sirup, airnya tercemar oleh sirup ya, karena masuknya sirup ke dalam air bersih tadi ya. Kalau air murni seperti air putih, nah karena dia tidak berasa, itu air yang murni ya anak-anak ya. Kalau air laut memang tadi tercemar dari. Ya, nambah ya Sedati ya. Ya. Oke, kalau air laut kenapa rasanya asin? Kemarin kan mungkin ada yang tanya atau bahkan yang dibuat pion ya, apakah air laut ini terasa asin karena keringatnya ikan yang tiap hari berenang? Bukan loh ya. Tapi air laut ini terasa asin karena memang air laut ini kan berasal dari sungai, sedangkan air sungai ini kan ada banyak-banyak batuan, kemudian air yang mengalir ke laut ini membawa mineral batuan yang ada di sungai. Jadi itulah kenapa air lautnya jadinya asin. Oke, mungkin itu Ustazah. Terima kasih Ustazah Rika jawabannya. Gimana Mbak Usna? Sudah jelas? Sudah jelas Mbak Usna? Oke. Ada pertanyaan lagi? Mbak Kiza itu Us. Mbak Kiza resen. Oke, silakan Mbak Kiza, sudah di-unmute. Sudah. Ya. Itu Ustazah tadi LKS-nya dibuka halaman berapa Ustazah? Oh iya, LKS-nya nanti mengerjakan di rumah untuk latihan mulai halaman 7. Halaman 7 ini ada soal latihan, kemudian di belakangnya ada uji kompetensi, ini juga dikerjakan. Insya Allah semua materinya sudah Ustazah sampaikan sampai halaman 14. Mbak Kiza, LKS-nya sudah diambil? Belum, nanti Ustazah ingatkan Mama buat ngambil ya, biar bisa buat latihan di rumah. Ya. Mama ada di sekolah. Iya, nanti diingatkan Ustazah. Halaman 7 sampai 14, dicatat aja di buku biar nanti langsung bisa dikerjakan kalau LKS-nya sudah datang. Yang sudah pegang LKS ditandai, nanti biar bisa langsung dikerjakan buat latihan. Ada pertanyaan lagi, Mbak Kiza? Sudah. Yang Mas lain? Mas Fedo resen Us. Kepencet paling Us, kalau Mas Fedo Us nggak jadi kelihatannya. Jadi tak Mas? Oh jadi Us. Nah ini dulu. Unmute. Oh ya, sudah. Sudah. Ayo, klik. Bisa. Loh, bisa. Malah di-mute lagi, Us. Ayo. Nah. Apa Mas Fedo? Katanya kalau air asin dibuat garam. Ya, terus? Itu kok katanya dikeluarin. Sudah lu gak denger tuh pertanyaannya. Yang jelas dong. Yang jelas, biar teman-temannya juga tahu. Apa? Apa? Pertanyaannya Mas Fedo apa? Fedo mau tanya apa? Tadi Fedo udah ngomong tapi saya belum dengar. Suaranya kecil.
Deo. Ya. Udah ya Mas Edo ya. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 11:10, maka Ustazah akhiri ya. Kurang tahu. Di chat aja Mas Fedo. Fedo ketik di chat aja. Ketik di chat ya. Ketik di chat. Oke, Ustazah minta mimpin doa. Nanti penutupannya di akhir aja Ustazah salamnya. Ustazah minta mimpin doa Mas Fahri Ahnaf. Yuk. Get ready, friend. After we have run, let's After we study. Belum makan siang, Mas. study. Let's play. A'udzu billahi Silakan di-unmute Ustazah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal insana lafi khusr